Saya kalau diajak bicara, suruh bicara yang bukan bidangnya nggak mau. Saya bukan ahlinya itu. Ada yang wartawan tanya tentang nasab Ba'alwi lagi digugat kan. Saya bukan ahli nasab, saya nggak bisa jawab. Tapi kalau saya ngerti ya saya jawab. Kalau nggak ngerti saya nggak mau jawab. Suruh komentari perdebatan nasab Ba'alwi yang lagi digoyang ini, bahwa Habib di Nusantara ini palsu nasabnya. Nah, saya ditanya wartawan banyak, saya jawab saya bukan ahli nasab, nggak ngerti, nggak menguasai itu. Paling-paling saya komentarnya paling-paling, mari kita diskusi dengan ilmiah, jangan dengan emosi. Yang mengingkari nasab, tunjukkan dengan data dan fakta. Yang membela nasab, tunjukkan, kuatkan dengan fakta dan data, dengan ilmiah, jangan pakai emosi. Itu namanya profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada. Kita semua sudah menyaksikan cuplikan video bersama mantan Ketum PBNU, Kiai Haji Said Agil Sirot. Beliau dengan tegas pada saat sering ditanya bagaimana pendapat Kiai tentang polemik nasab ini, beliau dengan tegas menjawab, saya bukan ahli nasab. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan dari saudara. Cuma kalau saya ceritakan begini, ada seorang kiai muda meneliti nasab Bani Ba'alwi dan membuahkan sebuah hasil tesis kajian ilmiah tentang keterputusan nasab Bani Ba'alwi kepada baginda Rasulullah SAW. Ini berdasarkan literasi kitab, sumber-sumber kitab sezaman. Ini ilmiah, seharusnya dibantah ilmiah juga oleh pihak Robitoh Alawiyah. Tetapi faktanya mereka bisanya cuma marah-marah. Nah, ini kan menyejukkan. Ini loh yang harus menjadi perhatian kita semua. Potret wajah NU yang selalu mengedepankan musyawarah mufakat. Ini masih melekat di dalam jiwa Kiai Haji Said Agil Sirot. Beliau tidak berani berstatement mengatasnamakan pribadi. Kan gitu toh. Dan beliau kesatria. Seumpama beliau tidak tahu menahu tentang soal nasab, bukan ahli saya. Walaupun aslinya beliau juga tahu sebenarnya itu. Tapi beliau tidak mau memaksakan diri, beliau tidak mau masuk ke ranah yang bukan wilayah beliau. Ini sangat jauh. Dan penyampaian beliau itu kalau kita telusuri ini sangat mengenakan, menyejukkan. Beliau memandang warga NU yang hari ini seperti kami-kami yang berada di akar rumput yang mengawal tesis dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ini menyejukkan. Bi'aini rohmah, dengan pandangan kasih sayang. Nah, berbeda dengan Rois Am PBNU yang sekarang. Ya mohon maaf, kita berbicara tentang fakta. Kami, Kiai Imaduddin, dicap Wahabi, Khawarij, gerombolan liar, orang-orang bodoh. Nah ini kan, wah, ini kan makdek gitu loh, menyesakkan dada tentunya. Terus telinga kita itu kayak ditampar makpleng gitu. Ini maksudnya gimana? Ini, hari ini polemik nasab masih terus bergulir. Dan kalau diibaratkan polemik nasab itu bola panas yang liar, yang siap menghantam siapapun yang berani menghalanginya. Termasuk Rois Am. Berani menghalanginya. Maksudnya menghalangi, membela Bani Ba'alwi. Yang mana Bani Ba'alwi hari ini kelimpungan. Jadi antara yang diucapkan tempo hari dengan sekarang itu berbeda. Kalau tempo hari selalu mengatakan nasab mereka adalah nasab yang paling sahih.
Mereka sering keluar-keluar, bukan satu atau dua orang. Di dalam tubuh ana ada darah suci. Kan begitu toh. Hari ini tidak ada yang berani berkeluar-keluar seperti itu. Dan mereka kebingungan untuk membantah tesis dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Karena apa? Sulit untuk membantah tesis dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Seakan-akan mustahil mereka bisa membantahnya, seakan-akan. Walaupun kalau memang mereka mempunyai kitab sezaman atau yang mendekatinya, yang bisa membuktikan bahwa Ubaidillah atau Abdullah adalah anaknya Ahmad bin Isa Al-Abah atau An-Nafat, bukan Al-Muhajir ala mereka, kan gitu. Ini tentunya menjadi perhatian bagi orang-orang yang mengikuti polemik nasab ini. Dan hikmah dari polemik nasab ini banyak sekali sebenarnya itu. Banyak saudara-saudara kita ini yang tersadarkan. Awal mula karena keraguan melihat perilaku para orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, tapi perilakunya menyimpang dari norma-norma agama. Terus pihak Robitoh Alawiyah tidak mampu mendisiplinkannya. Ini kan, ini kita harus menelusuri baris per baris, masalah per masalah. Pada saat Robitoh Alawiyah mampu mendisiplinkan warganya yang mengaku sebagai cucu Nabi, ya, terus memberikan konsekuensi atas perilaku menyimpangnya, terus ada pembuktian, entah itu melalui tes DNA atau nasab silsilahnya, kan gitu, kan enak. Nah, ini kelihatan profesional, kan gitu. Tapi mereka hanya pintar bersirat lidah saja, memutarbalikkan fakta, bikin framing, bikin narasi yang nggak jelas. Ini yang harus kita ketahui, kita waspadai, bahwa gerakan mereka dulu dengan sebelum adanya tesis dan pasca adanya tesis, ini 180 derajat. Ada sesuatu yang lebih baik dari mengaku sebagai cucu Nabi. Nah, ini agak redup dikit. Bahkan ada yang gelarnya Habib itu berganti Sayyid. Bahkan ada yang lebih ngeri lagi, bergelar Ustadz sekarang. Nah, ini banyak. Karena mereka ada yang menyadari, ada yang tidak mau menerima kenyataan. Ini hampir 2 tahun. Kalau mereka punya data, masa membantah tesis Kiai Mat saja tidak mampu, kan berarti mereka tidak punya data. Atau ya memang faktanya bukan cucu Nabi, karena tidak bisa membantah, kan logikanya seperti itu. Nah, ini loh yang harus menjadi perhatian kita semua untuk kita cermati, kita telusuri. Bukan karena apa-apa kebencian, tidak. Dan saya yakin Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani bikin tesis itu bukan karena benci terhadap siapapun, termasuk para habib, tidak. Justru karena kecintaan beliau kepada para habib. Kasihan kalau hanya mengaku-ngaku tidak bisa membuktikan, ada konsekuensinya, kan gitu. Pada saat mereka selalu mengaku sebagai cucu Nabi tidak bisa membuktikan, nah ini kan masalah. Ada hisab besok itu, wah ngeri kalau ditelusuri, ditinjau dari ajaran-ajaran agama Islam. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.